alternatifnya Indomie. Buka rice cooker ada sisa nasi. 5 centang Nasi kayak kuli ya. kayak kuli. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Nusantara Warrior. Perkenalkan, nama gue Jody Prandika, Instagram gue @jody_prandika. Oke, di video kali ini gue bakal ngobrol-ngobrol santai bareng kawan gue. Itu ngebahas seputar pengalaman dia nge-gym. Jadi kawan gue ini adalah salah satu motivasi gue. Start awal gue nge-gym itu termotivasi dengan beliau. Kenapa? Jadi dia ini dulu kurus banget orangnya. Kurus banget lah pokoknya. Dari gue awal kuliah lah ketemu dia. Ya. Masih pecicilan gue ya. Kurus, Cicilan, ngeselin kan. Waduh. Sekarang badannya udah keras nih, kayak batu. Kayak batu katanya. Jadi gue ini kenal lah sama dia. Tiba-tiba kok gue kaget gitu dengan progres badan dia yang tiba-tiba kok badannya Ini anak nam ceking. yang tadi kurus jadi berisi gitu, Jadi berisi. berbentuk lah. Iya. Nggak asal gemuk doang gitu, Berotot. berotot gitu kan. Jadi gue di situ mulai nge-gym, gue mulai minta saran, pendapat, motivasi segala macem. Akhirnya gue ketemu dia dan gue udah ngejalanin gym juga, dan alhamdulillah gue juga udah dapet lah ininya ya, yang prosesnya iya. udah gue alamin. Jadi temen gue yang satu ini, bro, kenalin bro. Oke, nama gue teman-teman, nama gue Iki. Sebenarnya nama asli Rifki. Rifki Tapi Mabaro. di kampus terkenalnya Iki. Nah, disitulah nama gue Zuzut. Nah, nggak ada bohong. Iki aja panggilannya. Instagram gue boleh silakan. Instagram gue Iki Marquin. Iki Marquin. At Iki Marquin. pakai Q. Pakai Q, Kuen gitu ya. Catat ya, follow. Nanti kan bisa diedit. Iya, Buat kawan-kawan yang penasaran sama kawan gue ini, sama dia juga penasaran. silakan Sama-sama follow aja. di Instagram kita ya, di bawah ini. Mantap. Jadi lu mulai awal nge-gym itu tahun berapa sih kira-kira? Sekitar tahun 2015-16 itu pas kita kenal gymnya ya. Untuk gym, fitness itu 2015-16. 2015 Iya. Berarti udah berapa tahun tuh? Sekitar 5 tahun. 5 tahun. 5 tahunan. Gila. Tapi memang fokusnya itu gua nggak selama 5 tahun ini berturut-turut sih Pak, karena pas awal-awal itu kan kita masih dasar banget sih, masih awam atau apa, kita ke gym juga kayak merasa ragu segala macem. Baru cuma kenal push up, pull up itu aja sih. Tapi kalau untuk masalah pola dietnya segala macem gue belum tahu waktu itu. Ya fokusnya jadinya itu 2017-2018 lah yang benar-benar kelihatan. 2016-17 tuh udah ini lah. Ada perubahan. Nah itu tadi kan gue juga bingung nih. Gue dulu awal-awal nge-gym, gue kayak ngerasa ragu, ngerasa malu, insecure gitu. Iya. Awal tuh emang pasti kayak gitu Pak. Gue mikirnya tempat gym itu tempat orang-orang yang udah kedot. Yang udah kedot, yang udah dari sana pengalaman ya kan. Jadi gue ngerasa Kayak kita di sana ngerasa kecil gitu ya. gue kesana kayak ya Allah, badan gue tulang berlapis kulit doang. Waduh. Gue mau sosok Sama kecil, ketut doang. nggak ada ilmunya, nggak ada apanya. Dan gue jadi ragu gitu untuk mulai terjun ke dunia gym itu. Kira-kira Fitness ya. gimana sih buat awal-awalan gitu? Kalau untuk awal sih memang pengetahuan dasar itu perlu kita pelajari ya Pak ya. Karena kita juga asal pakai alat juga nanti salah juga ya, dan nanti cedera ya kan. Kalau untuk sekarang kan internet segala macam, YouTube apalagi tutorial kan banyak sih sekarang. Mungkin untuk yang pemula yang baru kenal gym ya, yang apa ya, dasar-dasarnya dulu aja lah, kayak push up yang benar gimana, variasinya gimana, pull up-nya gimana gitu, squat-nya gimana gitu. Setelah dari situ mungkin udah tahu, baru perkenalan ke alat-alat gym itu sendiri di tempat gym. Karena kan ada alat gym orang bingung nih makanya gimana gitu, mau nanya malu ya kan. Artinya kalau emang kita niat nge-gym, pelajari dulu pengetahuannya, baru kita
jalan aja. Sebenarnya jalan aja nggak apa-apa sih, nanti juga bertahap seiring waktu berjalan, tahu sendiri sih kita step-stepnya gitu. Jadi kita pelajarin dasar-dasarnya dulu, Dasar-dasarnya dulu. dasar pola latihan. Pola latihan, beban juga dari usahakan dari beban yang ringan dulu, jangan langsung nafsu ego, Iya sih, kadang berat-beratan kan gitu. Bener. Kadang kan gue ngeliat pemula nih baru awal nge-gym dia ngerasa wah Udah hebat, udah ngepam banget ya. nih. Dia latihan sehari, Latihan sehari, terus itu semua alat dicoba sama dia. dicoba. Jadi emang dia nggak fokus mau latihan apa hari Iya, itu. bener. Padahal yang bagus kan kita menjadwalkan seminggu itu kita mau latihan apa aja nih. Senin dimulai dari apa, Selasa dan seterusnya gitu. Biar lebih teratur lah kita pola latihannya juga gitu. Yang penting intinya pola latihan sih segala Jadi macam. pola latihan ya. Yes. Pola latihan. Pola latihan penting. Jadi per hari itu kita targetkan gitu mana otot kita yang mau dilatih. Iya, gitu. misalnya otot chest gitu. Jadi lo awal mula nge-gym pola latihan yang lo buat itu gimana tuh? Itu gua awal-awal itu cuman push up aja sih. Push up terus itu pull up ngegelantung di pintu. Yang penting kan alat pull up untuk beli kita nggak tahu nih beli di mana, waktu itu kan masih bingung, taunya di tempat gym keren yang ada aja dulu gitu loh. Ya push up kan semuanya Pasti di bisa, mana aja ya. bisa. Terus pull up juga ya seenggaknya orang awam pasti di pintu, ya kan, gelantung pintu situ. Awal gitu sih sebenarnya. Jadi Dulu itu harus kita mulain dulu lah yang mulai aja dasar-dasar dulu, dulu yang ya. dasar-dasar dulu. Baru kita nyari artikel, nyari channel YouTube yang ngebahas tentang Pengetahuan tentang gym gitu. Setelah kita udah dapet ilmu dasar, Iya. setelah itu kita perlu nggak sih kayak kita nyari tahu makanan apa nih yang harus kita makan, apa Nah, gua asal badok aja yang apa gimana? nah, kebanyakan orang itu intinya nih sih orang itu kan nafsu sih Pak. Kurus nih, katanya makan aja banyak sambil nge-gym, ya kan jadi sih, nambah. Tapi yang naik itu bukan massa otot, tapi massa lemaknya juga numpuk di situ karena makan yang nggak beraturan tadi. Sebenarnya sih pola diet ya, makan yang sehat itu kita perhatikan dulu makronutrisinya dulu gitu. Karena kalau kita percuma makan asal-asalan ya kan, tapi kita nggak paham gimana apa yang masuk ke perut itu gimana ya kan, bingung juga. Intinya hindari dulu makan makanan yang kayak berlemak, terus tepung-tepungan kan gitu. Karena kan identiknya Indonesia itu makannya apa aja yang penting kenyang, tanpa mengetahui nutrisinya di dalam makanan tersebut gitu loh Pak. Sangat disayangkan karena untuk pengetahuan dasar tentang makanan itu penting sih. Makanya kenapa kita kalau kita ke supermarket, Indomaret, ya toko warung atau apa, kan setiap produk tuh ada ingredients foodnya sih. Itu tuh penting sih sebenarnya untuk mengetahui ini kalorinya berapa, mengandung protein berapa gitu. Jangan asal kita, wah ini kayaknya makanan enak, gua ambil aja gitu, taruh keranjang. Nah, ini kayaknya ngenyangin daripada gue beli yang ini. Iya. Padahal nutrisinya itu jelek ya. Iya, nutrisinya ya kurang bagus. Ya kan biasanya kayak roti bagus sih sebenarnya. Tapi kalau kita roti kan karbohidrat bagus sih. Tapi kalau nggak diimbangi dengan protein, susu, kalsium dan serat mineral lainnya kan nggak seimbang. Makanya kenapa seimbang lah. Boleh kita konsumsi lemak, boleh. Boleh kita konsumsi karbohidratnya boleh. Tapi harus seimbang. Minyak, fat ya, karbohidrat, protein, mineral tuh harus satu. Jadi kalau bisa sih makan dalam satu piring itu Pak ada protein, minimal telur satu. Kalau nggak bisa kebeli telur, tempe, tahu, itu kan mengandung protein juga. Terus sayurannya ya mungkin bayam bisa, kangkung bisa, atau sawi yang hijau-hijau itu bagus juga seratnya. Baru kalau mau makan nasi, karena kan kita nggak bener-bener diet sih, mentong-tong diet gue hindari nasi lah, ya jangan gitu juga. Nasi juga mengandung karbohidrat yang bagus juga sih sebenarnya, boleh. Buktinya Indonesia dari zaman nenek kita dulu makan nasi sampai sekarang gitu. Tapi yang bahaya itu porsinya Pak. Kita kan makan banyak, lauknya dikit, nasinya aja yang penting banyakin, kan itu salah juga. Jadi lebih banyak karbohidrat daripada proteinnya dan seratnya.
Iya. Jadi kawan-kawan yang di rumah yang baru awal mulai nge-gym, perhatiin makanannya itu apa. Jangan asal makan yang penting kenyang. Ya makan yang penting kenyang. Nasinya lu banyakin, tapi lauknya dikit. Lauknya dikit. Udah itu digoreng. Apalagi kalau zaman sekarang itu orang tuh pada kepepet Pak. Karena misalnya nih, aduh malam lapar ya kan. Terus itu apa nih? Alternatifnya Indomie. Buka rice cooker ada sisa nasi. Tambah lagi karbohidrat. Terus besok, gue pengen nge-gym nih, perut gue udah berkelewer gitu kan. Tapi dia nggak mau olahraga dan nggak ngejaga makanannya. Itu juga salah sih sebenarnya. Jadi kan biasanya nih pemula kan belum terbiasa lah ngatur makanan ya pasti susah banget ya. Jadi gue juga dulu awal-awal bingung sih Pak. Iya. Karena gue pemula, gue ngatur makanan belum bisa lah. Belum bisa. Jadi gue udah terbiasa makan makanan yang kurang sehat. Iya, mungkin. Asal makan. Gitu. Asal makan. Yang penting kenyang tadi. Iya. Jadi menurut lu tips lu nih sebagai lu yang udah nge-gym lumayan lama lah. Sama lah kita ya. Awal-awal kita mau ngatur pola makan, itu gimana sih? Sebenarnya klarifikasi dulu ya, gue bukan orang yang paham banget tentang pola diet. Gue sendiri juga masih ya 5 tahun nge-gym, 4 tahun nge-gym, apa sih Pak kita punya bener. Kan kita harus selalu sadar diri. Kita semakin jauh kita melangkah, sebenarnya masih banyak perjalanan lagi yang harus kita jalani kan gitu. Untuk diet sendiri sih mungkin saran gue, tips dari gue yang gue lakuin dulu, mungkin itu bisa aja salah ya. Cuma kenali dulu, kita hindari dulu deh makanan yang berminyak, makanan yang tinggi tepung-tepung. Apa kan zaman sekarang itu seblak, aci, mie digoreng, ya kan. Aduh, itu bahaya banget. Jauhi dulu itu gitu loh. Oke lah, kita nggak bener-bener stop makanan itu. Mungkin kita jadwalkan, misalnya hari Minggu aja gue makan sepuasnya, itu nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Cuman yang penting kalau untuk mau nge-gym, sayang kita udah olahraga Pak, tapi karbohidrat hajar segala macem. Kan kebutuhan yang dibutuhkan otot itu protein, karbohidrat, mineral, dan air. Kan gitu sih. Itu dulu yang penting sih. Karena kan kita tujuan kita nge-gym pengen nurunin kadar lemak, naikin massa otot, biar kita menghasilkan badan yang ideal. Kan gitu sih sebenarnya. Jadi penting dijaga aja dulu, dipisahin dulu makanannya. Kalau bisa sih utamain yang ini Pak, makanan yang rebus-rebusan. Mungkin kalau kita mau menghindarkan nasi, mungkin ya kita alternatifnya mungkin kita bisa beli ubi, mantang, kentang. Itu kan karbohidrat juga, bagus juga. Bagus. Iya. Terus makanan-makanan yang direbus lah, telur itu ganti jangan digoreng, tapi direbus gitu. Terus itu ya tempe juga direbus, yang digoreng gitu. Karena kalau yang udah digoreng campuran minyak itu kalorinya nambah gede gitu. Lemaknya nambah gitu. Iya. Makanya sekarang itu kayak penyakit ini loh Pak, obesitas ya kan. Itu kan penyakit yang sekarang ini nomor 1 paling bahaya sih sebenarnya. Obesitas tuh nggak bisa diremehin juga ya. Karena apa? Salah satunya mereka nggak ngejaga makanan Pak, gitu loh. Makan hajar. Ya kita tahu sih Indonesia ini kaya dengan bumbu ya nggak. Nenek moyang kita masak itu enak banget lah, rendang segala macam, rempah-rempahnya top banget kan. Kita juga akui itu enak. Cuma kita harus perhatiin juga porsi makannya gitu. Jangan sementang-mentang enak lo ambil 3 centong. Nasi 5 centong. Kayak kuli. Jadi kawan-kawan untuk pemula nih, yang belum ini banget lah, mau ngatur pola makan nanti dulu lah. Iya. Jadi yang penting itu jangan terlalu banyak karbohidrat. Dan yang terpenting setiap lu makan itu harus ada protein itu ya. Proteinnya. Karena protein itu sayuran ya. Protein itu kan sumber tenaga dari otot. Iya. Otot benar. Itu makan protein itu. Makan ya? protein. Jadi ketika kita nge-gym, otot kita rusak, sel-selnya rusak, diperbarui. Yang dibutuhkan adalah protein tadi tersebut, gitu. Jadi jangan terlalu banyak juga makan jajan-jajan di luar. Jajan di luar, aduh. Yang nggak ada gizinya gitu. Misalkan kayak lo sebutin tadi. Seblak, telur gulung, telur digoreng, direndam banget kan, itu sama minyak yang digulung ya kan. Terus tanpa dosa kita makan sebanyak-banyaknya, atau nggak lo? Terus besoknya kita bangun
gue gendutan ya, aduh. Padahal kan apa ya, kesalahan dari kita sendiri loh Pak. Apa yang kita makan tuh, apa yang kita hasilkan untuk badan kita. Jadi apa yang kita makan itu yang bakal berdampak pada tubuh. kita. Yes. Ketika makanan kita jelek, tubuh kita pasti juga kita pasti jelek. jangan salahkan badan dulu, salahkan dari pola makan kita. Yang ada di piring itu apa gitu loh. Jadi jangan egois ngedepanin mulut kita lah. Iya. Jangan. Iya. Iya. Jadi biasanya kan kita makanan ini yang penting enak, yang penting kenyang. Tapi di badan lu jadi jelek kan. Oke, jadi pola makan harus diatur. Iya. Makanan gak boleh asal makan. Minyak-minyakan hindarin. Karbo gak usah terlalu banyak. Yes. Tapi ada satu permasalahan nih. Apa tuh? Gym bro di sana lah yang baru gym bro. Yoi. Yang punya dana sedikit nih kayak gua awal-awal lah. Sampai sekarang gue juga masih dikit sih dananya. Kan bingung. Sama gue juga. Kan bingung tuh. Kita masih pola pikir kita masih kayaknya protein itu kan mahal, cenderung mahal. Gizi yang mahal kan. Karena mereka menganggap protein tuh harus dari daging, ikan, dan daging tuh mahal ya kan ya. Jadi menurut lu gimana sih dengan budget yang minim tapi kita dapat makanan yang berkualitas, bergizi bagus, protein banyak, gimana tuh? Oke, kalau sesuai dari pengalaman kita juga dulu yang waktu itu kita masih belajar sampai saat ini. Jadi tetap kita ngutamain yang sehat tapi murah banyak sih sebenarnya. Kita tinggal ke pasar yang sederhana aja banyak gitu. Sayuran murah. Kangkung bayam itu per ikat 2.000-3.000 Pak. Bener gak sih? Iya bener. Untuk dari seratnya ya, itu bunci, sayur-sayurnya banyak lah, bisa pilih. Dan itu murah. Yang kedua kalau dari protein, kalau kita nggak sanggup untuk beli daging ayam, daging sapi, ikan, ayam mungkin pikirannya, satu ayam nih 34.000, 40.000. Tapi kan ada juga satu tukang sayur warung itu yang jual setengah potong loh Pak, dan itu 12.000 apa? Bisa ya? Itu bisa. Nah terus itu kalau nggak ketemu nih 12.000 ayam, aduh gua nggak ketemu gitu loh. Beralih lagi protein banyak dari kacang kedelai ya kan, terus itu tempe, tahu, nah dan telur juga itu protein dan itu terjangkau semua. Tinggal kita kondisin aja per hari itu kita butuh apa nih, mungkin telur 1.500 ya, 5.003 ya kan. Iya, di telur tuh satu telur itu 6 gram proteinnya Pak. Udah bagus banget. Udah bagus banget kan kita buat telur. Tinggal dimasak dengan cara yang bagus. Jangan digoreng, rebus aja gitu loh. Semuanya kayak gitu sih, simple. Kalau untuk karbonya mungkin kita kentang mahal mungkin, tapi itu juga salah satu yang murah sih sebenarnya. Kita bisa beli satuan Pak. Bisa ya? Bisa kan ya. Ini Bude beli ini satu nih berapa, misalnya 2.000, 1.000 gitu. Terus itu dari Mantang sekilo itu cuman 6.000 Pak. Lebih murah lagi. Lebih murah lagi. Kalau langsung di pasar tradisionalnya langsung itu kadang gue pernah nemuin 4.000 sekilo. 4.000 sekilo banyak. Terus kita lupa sama satu lagi singkong 2.000 murah Pak. Jadi untuk nggak ada alasan kita mau sehat karena terbentrok oleh dana lah, kita nggak punya. Kita ya insya Allah kalau masih orang itu tinggal sama orang tua ya kan, ya minta aja daripada beli ikan atau coba yang agak murah dikit, yang protein bagus itu bisa. Terus kalau orang yang ngekos, anak kuliahan, sisihin minimal ya untuk jajan sebulan daripada kita beli ngerokok terus itu makan jadi yang satu bungkus 15.000, 10.000 kan gitu. Mending kita masak sendiri, lebih hemat juga dan lebih sehat juga tentunya. Untuk makanan sih sebenarnya nggak ribet. Kalau itu yang ribet itu kita sendiri yang ribetin Pak, karena kita mikirnya ngelihatnya orang gitu, jangan orang yang profesional loh, kayak mereka binaraga profesional itu kayaknya wah beda kelas ya. Beda kelas. Kita untuk standarnya aja, dan tetap itu adalah kandungan yang sama-sama protein, serat gitu. Jadi
kawan-kawan di rumah yang baru nge-gym, jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Jangan patah semangat, gue kan orangnya bokeh nih, gaji gue sebulan nggak nyampe UMR. Nggak nyampe UMR. Jadi nggak perlu ada alasan lagi lah, karena bisa kita siasatin gitu loh. Makanan sehat itu tetap bisa murah gitu kan. Iya. Asal kita pinter-pinter milih makanan tersebut kan. Iya. Kita datang ke pasar dan masak sendiri kawan. Dan masak sendiri. Oke, thank you bro. atas Oke, waktunya. mantap banget bro. Jadi thank you juga. Katanya dia terinspirasi dari gua. Iya, Gue serius. juga sama-sama terinspirasi dari lo. Gitu. Jadi kawan-kawan, untuk video kali ini Yes. poin-poin ya yang bisa kalian ambil itu yang pertama, kalau mau nge-gym, awal-awal nge-gym jangan insecure, jangan ngerasa gue kayaknya nggak bisa nih ke tempat gym, Tetap gua kayaknya percaya diri ya. kurus nih, Iya. malu gue lah, tetap percaya diri aja. Iya. Terus yang kedua, lo pelajarin dulu dasar-dasar gerakan yang simple-simple ya. Iya. Yang penting teknik itu harus benar dulu gitu. Iya, pelajarin juga tekniknya, jangan asal main nge-gym aja gitu kan. Iya. Terus juga yang ketiga, pelajarin sesuatu ilmu itu yang ada di gym itu, pelajarin di internet. Banyak banget. Iya, jangan terpaku dengan orang lain gitu loh. Lu tetap bisa ngakses internet, lu bisa cari artikel, Cari informasi cari, sendiri ya. channel YouTube yang ngebahas gym gitu kan. Yes. Terus yang terakhir, dengan budget minim lu tetap bisa makan sehat dan makan yang bergizi. Iya. Gitu. Oke, thank you udah nonton video ini sampai akhir. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe channel kita di Oke. Nusantara Warrior. Kemudian follow IG kita juga Yes. di @nusantarawarrior212. Oke. Untuk Bro Iki, Iya, terima kasih. Gue udah jadi dapat kesempatan jadi narsum. Sebenarnya ya kita sama-sama belajar sih tadi. Nggak ada menggurui segala macam. Kita semuanya sama-sama belajar.